Halo, 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 halo. Kok gitu? Aduh, mati malah. Ya. Halo, kali ini Permulaan yang kita akan membahas, ya karena filmnya juga jelek sih. Karena kita akan membahas Ultraman The Next. Jelek atau enggak? Pertama, karena aku udah ngomong tadi. aku nggak suka sih memang. Sama. Memang, ya. Maksudnya terlihat tapi. Iya, iya, iya. Maksudnya terlihat. Nah, tadi ngobrol juga sama Dari sebelum ini bahwa dulu tuh memang di zaman aku nonton, ini kan 2004, filmnya tuh di Jepangnya 2004. Tapi aku kayaknya bisa nontonnya 2005 akhir mungkin VCD atau aku DVD. 2010-an, Mas. Pokoknya Maksudnya baru sadar soal film ini maksudnya. Karena kan aku dulu tergabung di Yogyakarta Tokusatsu Fans Club, jadi dapat akses tuh untuk nonton-nonton. Pembajak ya. Ya nggak tahu dari Jakarta. Coba kita record. Kita semua sih. Yes. Nah tapi pada saat nonton juga aku ngerasain hal yang aneh dan ternyata di Animonster apa ya atau apa ya zaman dulu Game Station atau apa disebutkan bahwa Ultraman sebenarnya Ultraman aja kan judulnya. Ultraman The Next ini, terus kemudian habis itu Nexus, di Nexus ada Noah, itu rangkaian dari project ambisiusnya si Suburaya project gagal. N Project yang ternyata Crap. ya susah. Walaupun Noah muncul terus ya sebagai Ultraman legenda, Ultraman Dewa. Walaupun Noah muncul terus. Aku ngelihatnya sih ini project ingin memiliki vibe seperti Kamen Rider The Force. Maksudnya peremajaan franchise. Ya. Girat diarahkan kepada penonton yang lebih dewasa karena emang ini ceritanya berat sekali banyak. Realistis juga, realistis. Si The Next film 1,5 jam mungkin ya? 1,5 jam. Mungkin sekitar 120-an menit. Dan ada ini, Riz. Ada vibes-nya apa? Kamen Rider Shin. Ya, Kamen Rider Shin yang jadi iya. Emang sutradaranya sama? Enggak, maksudnya caranya si The Next nih berubah tuh kayak emang monster. Dia kan disebut The Next karena monster yang muncul organic form ya? Ya, karena monster yang sebelum dia itu namanya The One. The One. Jadi dia disebut The Next gitu. Jadi percobaan sih. Oh ya, monsternya kayak gini sih. Monsternya beneran monster ya? Kalau secara praktikal effect dan special effect bagus. Adegan pertarungannya juga oke. Kostumnya juga bagus. Ini pertarungan di ada kayak urat-uratnya gitu, Ultraman-nya gitu menurutku sih. Dan dia punya dua form kan? Seperti halnya Nexus. Nexus 3 ya? 4 sama Noah. Nah, ini yang lebih organik. Ya. Terus ini yang lebih udah lebih primernya lah. Primernya. Tapi nanti kan akhirnya kan akan berevolusi total di Noah kan. Ya. Ada sayap dan bentuknya beneran udah Ultraman gitu. Iya. Mukanya mirip sih. Ada miripnya bukan mirip. Sama ya. Gitu. Jadi bagus. Dan yang mode yang sebelumnya tadi juga mungkin bisa disamakan dengan Anpan-nya Nexus. Anpan tuh yang abu-abu semua. Memang. Nah ini nih, yang ini. Lebih terasa seperti monsternya sih dan ukurannya juga pertama kecil. Jadi lebih besar dari manusia biasa tapi kecil hitungannya. Hitungannya kecil. Dan ini beneran gore ya. Beneran gore. Nah, kalau premisnya ya sebenarnya ini tidak ada pasukan ultra. Ya, ini militer. Pasukan bela diri. Iya. Pasukan bela diri. Dan konon nggak ada militer. Iya, nggak ada. Adanya di Godzilla. Tapi ini juga yang membuat konon kabarnya tuh budgetnya Suburaya itu membengkak sekali karena pakai pesawat beneran, landasan beneran gitu tuh jadi membengkak. Sementara ternyata pada saat film ini dirilis orang tuh kayak ini Ultraman apa ya? Kok karena udah terbiasa yang ala tokusatsu yang bener orang tuh kita tonton. Orang tuh karena gini berbedanya sama Kamen Rider itu kan human. Emang ukuran kita. Jadi kita masih bisa merasa menjadi Kamen Rider bisa lah. Cuman kan Ultraman itu kan raksasa ya. Dia udah jelas fantasinya. Makanya kalau diarahin menuju lebih realistis, orang agak ada resisten gitu loh kan. Kenapa pesawatnya gini ya? Kenapa gitu ya? Jadi tapi yang uniknya di Shin Ultraman itu sama sekali tidak bermasalah ya.
Ya karena dia nganu kan, Riz, Shin Ultraman itu kan udah ada tarikannya ya? Udah ada tarikan dari Hayata. Jadi orang tahu bahwa ini tuh Ultraman Hayata yang dibuat di 2024. 23 apa ya? Nah, itu jadi 23. Lupa. Tapi kembali lagi ke ini intinya tuh next. secara premis Mas ya. Secara premis kan bagaimana ada orang yang terpapar oleh alien, The One dulu. Lalu kemudian dia si karakter utamanya pas terbang dia kena paparan. Ya Ultraman yang khas yang merah itu, yang orb merah itu. Nah, paparan itu, lalu kemudian mereka dipaksa untuk bertarung. Nah, cuman bumbunya adalah bahwa tetap ada anak-anaknya, bahwa dia. Dan ini keluarga. Ya, dan ini keluarga. Dia tuh pensiun untuk agar lebih dekat sama anaknya. Anaknya sakit agar lebih dekat sama anaknya, tapi gara-gara dia udah ketiban ultra itu, makanya dia harus dipaksa untuk melawan The One gitu. Karena counternya cuman ini, gak ada counter yang lain. Ceritanya sesederhana itu sih. Yang bagus menurutku adalah dia itu keluar dari militer untuk nemenin anaknya, padahal anaknya tuh di tengah sakitnya bilang, "Ayah, jangan keluar karena aku tahu impian ayah tuh terbang. Jadi jangan berhenti terbang." Pada saat jadi Ultraman, dia bisa terbang. Nah, itu menurutku bagus. Jadi akhirnya aku beneran bisa terbang gitu. Dan terbangnya tuh unik. Jadi dia dilempar ke atas terus aku bisa terbang. Nah, dan terbangnya dia itu beneran menjadi salah satu main attraction di kisah ini. Soalnya memang pertarungan akhirnya kan di udara. Nah, sampai sayapnya musuhnya hancur, dihancurkan. Yang serem tuh musuhnya, dia tuh seperti Chimera. Ya, menyerap. Dia nyerap. Awalnya tuh nyerap tikus. Awalnya kadal dulu, terus tikus jadi makin gede. Terus nyerap gagak jadi punya sayap itu. Nah, setiap nyerap tuh dia muncul hewannya itu serem. Itu serem banget sih, banget. Dan beneran diperlihatkan makan manusia di sini. Iya. Dan mungkin makan atau bunuh ya? Kayaknya makan. Tapi maksudku dia kalau nggak di monster ini, kalau nggak dilenyapkan, kan berevolusi terus. Mungkin juga Ultraman-nya juga berevolusi terus. Mungkin. Oh enggak, gini. Beda ya? Beda. Jadi Ultraman-nya itu evolusinya terhalang karena si Ultraman The Next itu nggak mau makan, nggak mau makan makhluk. Jadi pada akhirnya kan terpaksa kan si tokoh utamanya udahlah makan aja dalam tanda kutip. Mereka berdialog. Makan aja aku. Kalau nggak gitu kita nggak bisa menang. Makanya kemudian formnya jadi yang lebih bagus. Iya. Maksudnya bersatu sepenuhnya. Nah, formnya jadi bersatu. Form jadi ini tuh dia udah merelakan diri untuk dimakan agar bisa mengalahkan The One itu. Tadinya cuma jagain supaya nggak mati aja. Supaya nggak mati. Jadi biar kamu nggak mati. Jadi memang yang satu emang entitas baik, yang satu entitas jahat. Terus ada sempilan romesnya juga yang eng sekali, bahwa dokternya itu ternyata kasihnya calon tunangan atau apa gitu. Calon tunangan. Itu cukup emosional sih pada bagian itu. Tapi kembali ke awal tadi ya, bahwa aku pas nonton juga nggak ngerasa mana heroismenya mana sih gitu, karena tokoh utamanya tuh bener-bener bapak-bapak banget. Apalagi emang dia secara usia emang nggak lagi muda. Punya anak. Iya, maksudnya aktornya juga nggak lagi muda. Dan secara look juga tidak kurang. Ya pilot biasa aja, pakai jaket bomber. Kurang appealing. Maksudnya kalau kita membandingkannya dengan yang mungkin selevel kan The First ya. The First tuh masih hero sekali. Hero sekali. Meskipun lebih manly Ichimonji sih, tapi ya oke lah. Harusnya ya udah. Tapi ini beneran rumus gagal sih. Iya. Udah mah appealingnya ke orang dewasa, tapi karakternya bukan nggak hero, karakternya physically tanpa bermaksud body shaming ya, gimana dia biasa aja, biasa aja, kurang gahar, kurang gimana. Jadi pada saat bukan tentang Ultraman, bukan tentang superhero, bukan tentang tokusatsu, jadi kayak film drama. Benar. The First juga drama. Cuman karena aktor-aktornya kece, jadi kita bisa terus sinematografinya juga menurutku masih belum kelas bioskop yang sih, Mas. Masih kayak TV movie aja sih. Betul, FTV ya. Soalnya kalau The First kan emang beneran film ya. Betul. Jadi itu aja sih, itu. Nah,
cukup sia-sia. Ya aku juga nggak akan, bukan hanya nggak akan nyinggung, tapi maksudnya kayaknya ada konten tokusatsu entah 2 tahun lalu mungkin ya, yang aku sama Daris ngomongin bagaimana Suburaya tuh pernah mencoba berupaya untuk keluar dari Ultraman yang punya color time di dada. Oh, gitu. iya. Sehingga the Nexus pada akhirnya ada ya. Noah terutama itu hanya punya kayak huruf M gitu kan di dadanya. Nah itu di End Project itu konon kabarnya juga memang hasil atau output dari Suburaya pengen nyopot dari color time itu. Tapi ya pada akhirnya walaupun tetap tinung-tinung sih. Ya Nexus ada, tapi si ini juga nyala gitu. Huruf M-nya tuh nyala gitu, berpenda apa? Kalau udah 3 menit. Iya, betul. 3 menit. Sama-sama 3 menitnya tapi memang outputnya berbeda. Nah, yang sebenarnya ya seperti yang kita obrolin di scene ya. Nah, yang pengen dipilih Suburaya itu yang nyala badannya, ding ding gitu. Jadi warnanya pelan-pelan redup. Original konsepnya itu. Gitu. Oke Itu sih. The Untuk Next memang Ultraman The Next, silakan komen. Kalian yang udah nonton juga. Tanggung sih, dibilang jelek juga enggak. Iya. Elemen-elemen bagusnya tuh cuman ya beneran tanggung aja. Sebagai film, iya, kurang memuaskan. Tapi sebagai wujud desain monster, perubahan bentuk konsep gitu, oke. Nexus nanti juga mengalami hal yang sama. Nexus Mas Bagas kurang cocok. Iya. Oke. Tapi Nexus akan kita bahas terpisah. Yes. Thank you teman-teman. Thank you, Sampai ketemu di obrolan tokusatsu di minggu depan. Bye. Thank you.